Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kembali lagi pagi hari ini kita mau menaikkan pujian syukur kita hanya bagi Tuhan. Saya percaya sepanjang minggu yang sudah berjalan ini kita sudah merasakan bagaimana cinta kasih Tuhan. Kita sudah merasakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi yang ada. Untuk itu mari pagi hari ini kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Pujian dan syukur ku bawa padamu. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu Tuhan. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian dari awal. Pujian dan syukurku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Haleluya. Dengan rendah hati ku persembahkan. Oh Yesus Tuhan.
Segala pujian, segala syukur, segala hormat kami berikan kepadamu Tuhan. Terima kasih buat cintamu, buat penyertaanmu dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Ini semua karena penyertaan-Mu. Ini semua karena pertolongan-Mu yang begitu luar biasa yang dapat kami rasakan Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini kami masih boleh memuji Tuhan. Kami masih boleh meninggikan Tuhan. Dan kami rindu Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Melawat setiap kami yang ada di tempat ini. Bahkan umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing Tuhan. Biarlah Engkau yang melawat, memenuhi dengan sukacita damai sejahtera yang berasal daripada-Mu Tuhan, sehingga kami dapat memuji, membesarkan akan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap pujian syukur dapat kami naikkan kepadamu Tuhan, dan Engkau disenangkan Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk mau masuk lebih dalam lagi Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang bekerja, Engkau yang berkarya di tengah-tengah ibadah ini Tuhan. Bahkan jalannya ibadah ini dari awal sampai akhir, kami minta Engkau yang menuntun semuanya Tuhan, agar ibadah ini dapat menjadi ibadah yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan setiap hamba-hamba-Mu yang akan mengambil bagian dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari Engkau pakai mereka, urapi. Biarlah Tuhan mereka dapat melayani dengan sukacita, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami akan membuka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Karena Dia Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Cintanya begitu besar di dalam kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, kita akan mengangkat pujian ini. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya. Haleluya. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya. Pujilah Tuhan sebab besar kuasanya. Pujilah Tuhan Raja segala raja. Mari kita puji Dia. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya. Pujilah Tuhan sebab besar kuasanya. Pujilah Tuhan Raja segala raja. Mari kita puji. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya. Amin. Pujilah Tuhan sebab
kehidupan kami. Kami kembalikan pujian kami hanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh ada hingga saat ini Tuhan, semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Semua hanya karena kasih-Mu, semua karena cinta-Mu di dalam kehidupan kami. Sebab itu ini pujian kami, ini penyembahan kami. Kami persembahkan hanya untuk-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita angkat pujian ini dari Allah. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima
memuliakan Engkau Tuhan. Dalam keadaan apapun dalam hidup kami tetap akan memuji-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, Yesus, ku cinta Kau. Haleluya, haleluya. Yesus, ku cinta Kau. Amin Tuhan. Haleluya. Ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau yang layak, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, Tuhan, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, haleluya, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus, sebab Kau layak, Tuhan. Haleluya, Yesus, amin Tuhan. Kau yang layak, Tuhan. Kau yang layak, kami agungkan Tuhan. Glory, glory. Haleluya, haleluya. Yesus, sebab Kau layak, sebab Kau layak, Tuhan. Ya Tuhan, ya Roh Kudus. Haleluya. Ini pujian kami, Tuhan. Ini penyembahan kami. Haleluya, 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 Yesus. Glory, haleluya. Sebab Kau layak, sebab Kau layak. Amin, amin Tuhan. Haleluya. Haleluya, Yesus. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Haleluya, Tuhan. Menyembah-Mu, Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Yesus, segala pujian bagi-Mu, segala pujian bagi-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, Tuhan. Haleluya. Luar biasa Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Tuhan, terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Ini setiap kehidupan kami, Tuhan, kami persembahkan hanya untuk Tuhan. Yesus, biarlah Engkau disenangkan lewat pujian kami. Biarlah Engkau disenangkan lewat penyembahan kami saat pagi hari ini, Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu. Terima kasih atas anugerah-Mu dalam hidup kami. Kalau sampai saat ini kami ada semua karena kebaikan-Mu, Tuhan.
hati-mu Tuhan. Biarlah Engkau yang menjamah setiap kami, baik kami yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan itu memberkati kami, membawa kami untuk semakin bertumbuh dalam mengenal akan Engkau Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan pakai secara heran luar biasa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, dimanapun saudara berada saat ini. Kiranya kemurahan dan kebaikan Tuhan yang selalu nyata dalam hidup kita, itu yang mendasari setiap pujian dan penyembahan kita. Karena kita tahu kita tidak bisa balas kemurahan dan kebaikan Tuhan, apa yang sudah Dia buat dan kerjakan bagi kita. Puji Tuhan, kalau kembali pada pagi hari ini kita bisa ada sebagaimana kita ada berbuat bakti kepada Tuhan. Ini tentu satu kesempatan yang harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Mengingat situasi yang terjadi hari-hari ini, kita tidak pernah tahu akan seperti apa. Tapi bersyukur untuk kemurahan dan kebaikannya kalau pada hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan saudara. Baik, mari kita akan membuka Alkitab kita. Saya akan kembali saudara menyinggung tentang apa yang ditulis di dalam Yohanes pada pasal yang ke-15. Setelah kita beberapa waktu membahas tulisan dari Rasul Yohanes yang ada di dalam surat Yohanes yang pertama, kita telah mempelajari tentang bagaimana Yohanes menyoroti hubungan antara orang percaya dengan Kristus dengan memakai satu kata, yaitu abide atau tinggal. Kita sudah lihat tentang bagaimana kata abide atau tinggal ini merupakan sebuah persekutuan antara umat Tuhan, antara orang percaya dengan Kristus yang diwujudkan oleh Roh Kudus. Dan hal itu terkait dengan hidup yang kekal yang akan diterima oleh orang yang percaya. Puji Tuhan. Nah saudara, pada kesempatan ini kita akan melihat tulisan dari Rasul Yohanes yang ada di dalam Injilnya, yaitu di dalam pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Mari kita perhatikan dan simak pembacaan kita di pasal yang ke-15 Injil Yohanes ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Judul perikopnya adalah pokok anggur yang benar. Ayat 1 mulai. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku,
kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita menyimak pembacaan kita yang terdapat dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 ini, kita akan menemukan sebuah penyingkapan rahasia firman Tuhan yang begitu luar biasa terkait dengan panggilan kita sebagai orang yang percaya dan dalam hubungan kita dengan Kristus. Dan hubungan ini sangat menentukan untuk apa yang dapat kita hasilkan, yaitu dalam ayat-ayat ini dikatakan ada buah yang dikeluarkan. Nah, saudara, kalau kita perhatikan bahwa Yesus menggunakan perumpamaan, yaitu carang atau ranting yang melekat pada pokok anggur sebagai sebuah gambaran hubungan Kristus dengan gerejanya, yaitu orang-orang percaya. Jadi ini merupakan sebuah gambaran, sebuah perumpamaan untuk membawa pengertian pemahaman kepada para pendengar, khususnya pada saat itu murid-muridnya, dan tentu orang-orang Yahudi yang memang mengerti bagaimana sebuah pohon anggur yang ditanam, bertumbuh, dirawat untuk kemudian menghasilkan buah sesuai atau seperti yang diinginkan oleh petani yang menanamnya. Gambaran ini atau kisah ini merupakan gambaran bagaimana tadi ayat 1 katakan bahwa Yesuslah yang menjadi pokok anggur. Lalu kemudian Allah Bapa dikatakan sebagai pengusahanya. Tentu sebagai pengusaha menginginkan apa yang diusahakannya itu berhasil sesuai dengan maksud dan tujuannya. Dan Yesus mengatakan bahwa murid-muridnya pada saat itu sebagai orang-orang yang kepadanya Yesus menceritakan perumpamaan ini, dan tentu juga kita saat ini, saudara, itu adalah ranting yang melekat pada pokok anggur tersebut. Sehingga ranting itu menghasilkan buah. Dan kalau saudara perhatikan di dalam ayat yang pertama dan kedua, kita melihat di ayat yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Nanti kita akan melihat lebih dalam lagi, saudara, pemahaman tentang dipotong dan dibersihkan ini. Kita punya pemahaman, saudara, bahwa ini ada dua kondisi yang berbeda. Yang satu dipotong, kemudian yang satu dibersihkan. Padahal kedua kata ini memiliki akar kata yang sama. Nanti kita akan lihat ke depan. Karena tujuan utamanya, saudara, bahwa ranting tersebut adalah menghasilkan buah. Jadi perlu kita garis bawahi bahwa ranting ada untuk menghasilkan buah. Dan saya sangat yakin Bapa sangat menginginkan setiap ranting itu menghasilkan buah. Sehingga segala daya dan upaya Bapa pasti lakukan supaya setiap ranting yang melekat pada pokok anggur itu bisa hidup dengan baik, bisa sehat, bertumbuh untuk kemudian menghasilkan buah.
Di dalam surat 2 Petrus dikatakan bahwa Allah tidak menginginkan seorang pun binasa. Jadi artinya saudara, segala upaya akan dilakukan oleh Bapa. Sampai pada satu titik di mana manusia menolak untuk menerima keselamatan, Bapa tidak bisa paksakan hal tersebut. Jadi saya melihatnya di ayat ini, saudara, bahwa ranting sebagai bagian yang sudah melekat dengan pokok sangat diharapkan untuk menghasilkan buah. Yesus yang adalah pokok, Alkitab katakan, dan kita adalah ranting atau carangnya yang melekat, dan ranting itu punya tugas untuk menghasilkan buah. Saudara, dan kalau kita perhatikan sedikit, saudara, menyinggung kata buah dalam konteks pengajaran ini, kita tarik mundur di pasal yang ke-13, saudara. Di situ di ayat yang pertama, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Kemudian di ayat yang kedua, mereka sedang makan bersama. Sampai di situ saja dulu, saudara. Saudara, kalau kita perhatikan, rupanya itu adalah satu kesempatan. Ada yang menafsirkan itu adalah malam sebelum Paskah. Ada yang menafsirkan bahwa itu adalah hari raya roti tidak beragi, di mana diadakan perjamuan malam atau santap malam, di mana Yesus berkumpul bersama-sama dengan muridnya sebelum dia nanti akan pergi ke taman Getsemani. Kemudian di situ Yesus akan ditangkap untuk diadili, divonis, disalibkan. Nah, disitulah Yesus menggunakan kesempatan yang sangat pendek itu untuk menyampaikan pengajarannya. Dan kalau saudara perhatikan, masuk di pasal 14 sampai ke pasal 16, Yesus banyak berbicara tentang Roh Kudus. Contoh misalnya kalau saudara perhatikan di dalam pasal yang ke-14 ayat yang ke-16, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Saudara juga bisa baca di ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-26 tentang Roh penghibur tersebut. Lalu juga saudara bisa membaca di pasal yang ke-15, di ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-27. Di ayat yang ke-26 saya baca, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Lalu saudara bisa juga baca di pasal yang ke-16, ayat 4b sampai dengan yang ke-15, Yesus berbicara tentang Roh Kudus. Jadi saudara, ketika Yesus masuk pada topik tentang hubungan antara orang percaya dengan Kristus, yang diumpamakan seperti pokok dengan ranting, itu ada dalam konteks Yesus berbicara tentang Roh Kudus. Dan kalau saudara membaca di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai 23, di situ dituliskan tentang buah roh. Jadi saudara, kita bisa artikan secara sempit gitu ya, bahwa buah ini berbicara tentang karya Roh Kudus di dalam hidup kita yang kemudian dikeluarkan dalam bentuk buah. Dan buah inilah yang akan dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga kalau saudara kembali di ayat yang ke-8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Jadi tentu saudara, buah ini dalam pengertian secara rohani. Dalam konteks pasal 14 sampai pasal 16,
di mana Yesus berbicara banyak tentang Roh Kudus. Mengingat sebentar lagi Yesus akan pergi dan perannya itu akan digantikan oleh Roh Kudus sebagai penolong yang diam di dalam kehidupan, dalam hati orang-orang percaya. Puji Tuhan. Nah, saudara, kalau kita perhatikan di dalam perikop ini, yaitu pokok anggur yang benar, saya sempat menyinggung kepada saudara 2 minggu yang lalu bahwa Yohanes sepertinya dituntun oleh Tuhan untuk banyak menggunakan bilangan 7. Ya, 7 meterai, 7 sangkakala, 7 cawan. 2 minggu yang lalu ada 7 nasihat atau peringatan yang ditulis oleh Rasul Yohanes di suratnya yang pertama, yang terdiri dari 5 pasal. Itu aja 7 peringatan untuk anak-anak. Dan sekarang saudara, kalau kita perhatikan di pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 ini, saudara juga akan menemukan ada 7 kata tinggal dalam ayat-ayat yang tadi kita baca. Coba kita perhatikan ya saudara. Dimulai di ayat yang keempat. Yang ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Lalu kemudian kalimat berikutnya, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Yang kedua. Kemudian berikutnya, ia tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Itu yang ketiga. Di ayat yang kelima juga saudara akan menemukan barang siapa tinggal di dalam aku. Yang keempat. Lalu kemudian di ayat yang keenam, barang siapa tidak tinggal di dalam aku. Itu yang kelima. Lalu kemudian di ayat yang ketujuh, jikalau kamu tinggal di dalam aku, ayat yang kata yang keenam, dan firmanku tinggal di dalam kamu. Ada 7 kali kata tinggal itu dipakai oleh Rasul Yohanes di perikop ini saja, saudara. Ya, dari lebih kurang 64 atau 68 kata tinggal yang digunakan di Injil dan di surat yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Saudara, seperti telah saya sampaikan kepada saudara bahwa kata tinggal ini atau abide, saudara, itu memiliki pengertian hidup bersama-sama dengan, tinggal bersama-sama dengan, atau berada dalam persekutuan yang tetap. Tetapi pada kesempatan ini saya coba mengajak saudara untuk melihat secara lebih luas lagi, saudara, tentang kata tinggal atau abide, ya, atau dalam bentuk kata kerjanya abiding, gitu ya, saudara. Itu memiliki kata kuncinya, yaitu steadfast continuancy, saudara. Jadi steadfast continuancy, di mana ide utamanya adalah tetap teguh. Ya, jadi steadfast berdiri teguh, kokoh secara berkelanjutan, secara kontinu, gitu ya, saudara. Ide utamanya adalah tetap teguh. Apa maksudnya saudara steadfast ini, tetap teguh ini? Nah, kita coba mengerti dan memahami apa sih yang dimaksudkan oleh Yohanes sampai dia berulang-ulang menggunakan kata tinggal di dalam. Tinggal yang diartikan tetap teguh. Mungkin kita bisa artikan itu tidak bergeser, ya, ajeg, gitu ya saudara, kokoh. Nah, kalau kita lihat saudara, kata tetap teguh sebagai ide utama dari banyak arti. Saudara nanti bisa baca di kamus bahasa Inggris atau kamus bahasa Indonesia apa arti dari tinggal atau tetap teguh, atau dalam bahasa Inggris abide atau abiding, ya saudara. Tetapi saya ingin sampaikan bahwa ide utamanya dari tetap teguh ini adalah memuat pengertian tentang hal yang tidak berubah.
Jadi memuat pengertian tentang hal yang tidak berubah. Tetap tinggal di dalam dan terus-menerus berada dalam sesuatu atau seseorang. Mungkin tadi yang dimaksudkan dengan steadfast continuancy itu saudara ya. Tetap tinggal di dalam dan terus-menerus berada dalam sesuatu atau seseorang. Tentu dalam hal ini yang dimaksudkan adalah Kristus atau Dia di dalam kita. Saudara bisa baca di dalam ayat yang keempat, di dalam ayat yang ketujuh juga. Jadi maksudnya terus-menerus berada dalam sesuatu ini dikaitkan dengan dalam hal ini adalah Kristus atau Dia yang tetap ada di dalam kita. Dengan penuh pengabdian. Nah ini saudara perlu ditambahkan, tetap tinggal ini diartikan memuat sebuah pengertian tentang hal tidak berubah. Tetap tinggal di dalam Kristus dengan penuh pengabdian. Kemudian loyalitas, kesetiaan, ketetapan hati, keteguhan, dan ketabahan. Jadi ada poin-poin yang diartikan sebagai tetap teguh itu. Tetap tinggal di dalam Kristus secara terus-menerus dengan penuh pengabdian, loyalitas, kesetiaan, ketetapan hati, keteguhan, dan ketabahan. Nanti hari Rabu kita akan bahas lebih dalam lagi ya saudara dalam KTB. Lalu kemudian saudara perlu diperhatikan bahwa kata tinggal ini tidak bisa dilepaskan dengan kata di dalam. Beberapa kali kita menemukan dalam ayat ini tinggal di dalam. Apa maksudnya saudara? Bahwa kata di dalam ini tidak dapat dilepaskan dari kata tinggal. Sehingga kita perlu melihatnya tinggal di dalam. Tadi kita sudah lihat pengertiannya tinggal di dalam apa? Di dalam Kristus. Dan Kristus atau firman itu di dalam kita. Saudara, kata tinggal di dalam tidak sekedar menekankan pada ide keakraban persekutuan saja. Saya ulangi, tidak sekedar menekankan pada ide keakraban persekutuan saja. Namun juga pada kuasa dan berkat yang dihasilkannya. Jadi saudara, ketika kita membaca apa yang dituliskan oleh Rasul Yohanes bahwa kita harus tetap tinggal di dalam, saudara, itu bukan hanya mencerminkan atau menggambarkan sebuah keakraban persekutuan, tetapi ada kuasa dan berkat yang dihasilkannya lewat tinggal di dalam tersebut. Dari kedua kata ini kita bisa ambil sebuah kesimpulan, saudara, bahwa tinggal di dalam itu kesimpulannya adalah hidup dengan stabil, tetap teguh di dalam Kristus, di dalam persekutuan yang dekat dan intim dengannya. Saya ulangi saudara, hidup dengan stabil, tetap teguh di dalam Kristus, di dalam persekutuan yang dekat dan intim dengannya. Dan secara permanen setia kepada komitmen terhadap Kristus. Saya ulangi lagi saudara, dan secara permanen setia kepada komitmen terhadap Kristus. Jadi saudara, kalau kita perhatikan
berdasarkan pengertian tentang kata tinggal di dalam ini, kekristenan tidak sesederhana yang kita pahami selama ini. Kenapa, saudara? Karena pada kenyataannya kalau kita mau jujur, saudara, tidak semua carang mengeluarkan buah. Sebab kalau saudara perhatikan, di ayat yang ke-6, di situ ada sebuah peringatan. Dan peringatan ini jelas dan tegas. Tidak main-main, saudara. Dan kenapa saya katakan jelas dan tegas? Kalimat tersebut tidak bisa disalahartikan. Coba saudara baca ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Saudara, ini ranting atau carang yang tadinya melekat. Tapi kemudian entah karena penyakit, entah karena situasi dan kondisi, entah karena mungkin dalam tanda petik keinginannya sendiri, dia tidak menghasilkan buah. Sehingga diambil sebuah keputusan, daripada nutrisi yang dikeluarkan tidak berguna, disia-siakan, lebih baik dipotong supaya nutrisi tersebut tersalurkan kepada carang yang memang menghasilkan buah yang baik. Sehingga ada sebuah tindakan, dipotong, kemudian menjadi kering, dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Dengan bahasa yang agak berbeda, surat 1 Yohanes memberikan sebuah penjelasan tentang ada orang-orang yang tadinya menjadi bagian, tetapi kemudian dia keluar. Itulah orang-orang yang kemudian menjadi antikristus. Coba untuk sebagai pelengkap, saudara, kalau saudara membuka kembali di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, di ayat yang ke-18, ini salah satu peringatan dari 7 peringatan untuk anak-anak dari Rasul Yohanes. Ayat 18, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi kita melihat, saudara, ada sebuah relasi, hubungan, bahwa ketika ranting tersebut yang tadinya melekat, tetapi kemudian ternyata tidak menghasilkan, ada konsekuensi. Dia akan dipotong, kemudian dicampakkan dan dibakar. Ada orang-orang yang menurut 1 Yohanes tadi merupakan bagian pada awalnya dari orang-orang percaya. Tapi karena mereka tidak sungguh-sungguh, mereka kemudian melepaskan diri. Sehingga mereka menjadi antikristus. Jadi saudara, antikristus bukan dari luar, dari dalam. Justru orang-orang yang akan menghambat, orang-orang yang akan mengganggu kekristenan adalah orang-orang yang mungkin pernah menjadi bagian dari gereja, mengerti tentang gereja. Mungkin lahir dari keluarga Kristen, sekolah di sekolah-sekolah Kristen, tetapi kemudian karena tidak sungguh-sungguh,
kasih karunia itu tidak digunakan, dimanfaatkan, diterima dengan baik, timbul kecewa, sakit hati, kepahitan. Sehingga mereka keluar. Nah, ini yang diantisipasi oleh Rasul Yohanes dalam Injilnya di pasal yang ke-15 tadi. Diingatkan supaya kita tetap tinggal melekat. Selalu ada dalam hubungan. Di mana dengan penuh pengabdian, loyalitas, kesetiaan, ketetapan hati, keteguhan dan ketabahan. Kita berkomitmen, setia pada komitmen terhadap Kristus. Ini tidak mudah, saudara. Ini tidak mudah. Ada banyak hal yang bisa menggagalkan hal tersebut. Jadi kita perlu punya sebuah pemahaman yang benar. Sesuatu yang sungguh-sungguh terkait dengan pengenalan kita akan Kristus. Di mana kita betul-betul mengerti. Sebab saudara, pada kenyataannya tidak semua ranting menghasilkan buah. Nah, untuk itu kita perlu bersedia. Itulah sebabnya kalau saudara perhatikan di dalam ayat yang ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ada 2 kali kata firman digunakan. Di ayat yang ketujuh, saudara, kata firman itu dikaitkan dengan, kalau saudara perhatikan, di ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tetapi di ayat yang ketujuh, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Saudara perhatikan, ada sebuah perubahan. Dari tadinya aku di dalam kamu menjadi firmanku di dalam kamu. Firmanku tinggal di dalam kamu. Saudara, kita perlu memahami bahwa tinggal di dalam itu artinya Kristus di dalam kita. Dan itu sama dengan pemahaman firman di dalam kita. Kalau kita bertanya bagaimana Kristus ada di dalam kita, jawabannya firman di dalam kita. Nah, ke depan saudara, kita akan melihat secara lebih mendalam tentang hal ini. Saudara, kata firman di ayat 3 itu pakai kata logos. Sementara kata firman di ayat yang ke-7 pakai kata rema. Nah, nanti di waktu-waktu mendatang kita akan bahas hal itu. Kalau memang hari Rabu bisa lebih dulu juga dikupas, ya akan sangat senang untuk supaya lebih mempersiapkan kita memahami firman Tuhan ini. Puji Tuhan saudara, itu saja yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Pemahaman tentang bagaimana kita perlu tinggal di dalam, melekat, sebuah komitmen untuk tetap tinggal di dalam Kristus. Dan Kristus, yaitu firman-Nya, tinggal di dalam kita. Puji Tuhan, mari pemain musik silakan ada pada instrumennya. Kita naikkan pujian Ku Rindu Setiap Waktu, hidupi kebenaran. Mari kita berdiri bersama, saudara. Biarlah pujian ini menjadi tekad kita untuk kita berkomitmen menghidupi kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman logos itu menjadi sebuah rema bagi kita pribadi lepas pribadi. Kita mungkin mempelajari, menerima logos yang sama, tapi mungkin saja ada rema yang berbeda yang kita terima. Dan kita percaya itu menjadi satu bagian di mana Tuhan sedang menyalurkan nutrisi kehidupannya kepada ranting-rantingnya, yaitu saudara dan saya, agar kita bisa menghasilkan buah. Puji Tuhan. Naikkan pujian ini, Ku Rindu Setiap Waktu.
Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Katakan kembali dari awal. Ku rindu setiap waktu. Haleluya. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, oh Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, berserah penuh. Ku rindu setiap waktu. Haleluya. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, oh Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, berserah penuh. Haleluya. Saudara, penundukan diri kita dalam ketaatan dan kerendahan hati perlu dikembangkan dalam hidup kita hari-hari ini. Kita belajar menundukkan diri kepada otoritas Allah melalui kebenaran firman-Nya yang ada di dalam hati kita. Merenungkan firman Tuhan sehingga logos itu menjadi rema yang menuntun kita setiap hari. Firman Allah yang hidup dan berkuasa itu, yang digerakkan, dihidupkan oleh Roh Kudus-Nya, menjadi sebuah nutrisi yang begitu penting yang mengalir dalam hidup kita. Dan itulah yang memungkinkan kita menghasilkan buah, bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tapi oleh Roh Kudus-Nya yang bekerja di dalam hidup kita. Tugas kita adalah melekat dengan erat, membangun sebuah hubungan yang erat, tinggal di dalam. Bukan cuma sekedar keakraban, persekutuan, tapi di situ ada kuasa dan berkat yang dihasilkan. Buah-buah
yang dihasilkan, buah roh yang memang Allah inginkan keluar dari dalam hidup kita. Sebuah proses yang membutuhkan waktu. Sejak nutrisi dari dalam tanah diserap oleh akar, naik ke batang, ke pokok, lalu sampai kepada carang-carang atau ranting-ranting. Haleluya. Biarlah pujian ini menjadi pernyataan kita bahwa kita rindu menghidupi kebenarannya setiap hari, sampai buah itu nyata dihasilkan dalam hidup kita. Buah pikiran, buah bibir, buah tangan yang memuliakan Tuhan. Karena jelas firman Allah katakan, dengan inilah Bapamu dipermuliakan, jikalau engkau berbuah banyak dan engkau adalah murid-muridku. Haleluya. Roh Kudus, kiranya Engkau tolong kami supaya hidup kami melekat erat, ada nutrisi yang mengalir, dan hidup kami menghasilkan buah. Haleluya. Serah penuh Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Haleluya. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Lagi sekali dengan lembut katakan haleluya. Engkaulah Tuhan. Inilah tekad kami Tuhan. Engkaulah. Kami mau biar Engkau berdaulat dengan sungguh. Haleluya. Bukan cuma sekedar lip service kami, tapi kami mau belajar hidupi kebenaran-Mu setiap hari. Berserah penuh. Haleluya. 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 Sungguh luar biasa kami punya Allah yang menaruh kepercayaan dan pengharapan kepada kami umat-Mu. Orang-orang yang sebenarnya tidak layak, tidak ada dalam kapasitas untuk memenuhi rencana dan kehendak-Mu. Tapi terima kasih Tuhan, betapa Engkau begitu merindukan ranting-ranting ini menghasilkan buah. Kehidupan kami berbuah untuk Engkau. Terima kasih untuk kepercayaan-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih. Dan kami mau belajar memenuhi kehendak-Mu Tuhan, dengan menghidupi kebenaran-Mu setiap hari. Itu bukan oleh kuatan gagah kami, tapi karena Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam dan melalui kehidupan kami. Terima kasih. Karena itu Tuhan, mari bersihkanlah hidup kami dengan firman dan Roh Kudus-Mu setiap hari, supaya kami boleh jalani satu kehidupan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Ada buah-buah yang boleh dihasilkan, dikeluarkan oleh setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mari bekerjalah. Haleluya. Seperti pujian ini, Engkau berdaulat atas hidup kami. Biar setiap firman-Mu, sabda Tuhan itu digenapi di dalam dan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari Tuhan bekerja di dalam hidup setiap kami. Kami yang ada di tempat ini, umat-Mu di rumah mereka masing-masing. Biarlah Tuhan bekerja. Dan kami tahu Tuhan, kuasa Tuhan tidak terbatas untuk melakukan apa saja. Dan pakailah kami, inilah kami Tuhan, bekerjalah di dalam dan melalui hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami terima pagi ini. Berkatilah setiap kami dan meteraikan firman-Mu. Hidupkanlah oleh Roh Kudus-Mu. Mampukan kami bukan cuma dengar,
tapi kami boleh lakukan firman-Mu. Terima kasih, berkati setiap kami, berkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Setiap pribadi, keluarga, rumah tangga, usaha, pekerjaan, pelayanan di sepanjang minggu yang akan berjalan. Tuhan berkati dengan segala berkat yang terbaik dari sorga. Penyertaan Tuhan menjadi bagian kami kemanapun kami pergi dan berada. Di tengah situasi yang sulit, kondisi yang mengkhawatirkan hari-hari ini, kami boleh tetap percaya ada Tuhan yang pelihara dan melindungi kami. Asal saja kami melekat dengan sungguh kepada Tuhan, kami akan melihat pemeliharaan ilahi itu nyata atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin ibadah ini sampai pada kesudahannya. Dan kalau sebentar kami usaikan, biarlah setiap kami boleh mendapatkan berkat yang pasti dari Tuhan untuk setiap kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran dan kuasa hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Pada akhirnya, saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa. Cinta kasih, kemurahan, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus-Nya menyertai kita sekalian mulai pagi ini bahkan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang percaya katakan bersama amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Beberapa hal saudara disampaikan sebagai pengumuman. Yang pertama, saudara, hari Rabu kita akan mengadakan KTB dengan penyelenggaranya dari Pastori. Lalu kemudian hari Jumat kita akan Beatstone secara online jam 7:30. Dan hari Sabtu pemuda remaja jam 5 sore. Kemudian saudara, Sabtu itu adalah Sabtu pertama. Kita sudah ada di bulan Desember. Saudara, tanpa terasa, maka ibadah pria secara online jam 7. Seperti yang mungkin direncanakan nanti pengurus pria yang akan menyampaikannya lebih detail kepada saudara. Mungkin hal itu akan menjadi ibadah Natal dari wadah pria. Puji Tuhan. Kembali kemudian pada hari Minggu jam 8 ibadah umum secara online, dilanjutkan sekolah minggu jam 10 pagi. Nah, saudara, minggu itu adalah minggu pertama, itu akan disertai dengan perjamuan kudus. Harap saudara-saudara di keluarganya masing-masing menyiapkan roti dan anggur sesuai dengan jumlah anggota keluarga yang mengikuti perjamuan kudus. Puji Tuhan. Lalu selanjutnya terkait dengan Natal, saudara, tanggal 13 kita akan ada pranatal pertama, lalu tanggal 20 pranatal kedua jam 8 pagi, dan ibadah Natal kita hari Jumat tanggal 25 Desember jam 5 sore, semuanya secara online. Puji Tuhan saudara, demikian disampaikan sebagai pengumuman. Selepas ibadah ini ada ibadah sekolah minggu jam 10. Demikian saudara, terima kasih buat perhatiannya, juga kebersamaannya dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.